Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 35 ayat 21 sampai 22. Saya akan berikan judul Memberi yang lahir dari pengalaman dengan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan, untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya, baik laki-laki maupun perempuan, membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kalung segala perhiasan emas. Demikian juga setiap orang yang memberi persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Saudara, dalam Keluaran 35 ayat 21-22 ini mengajak kita melihat sebuah momen yang sederhana, namun memiliki makna yang begitu dalam. Umat Tuhan datang membawa persembahan dengan hati yang tergerak. Ayat ini tidak dimulai dengan daftar jumlah, tidak pula menekankan nilai persembahan, melainkan menyoroti respon hati umat setelah mendengar perintah dari Tuhan. Alkitab mencatat bahwa yang datang adalah setiap orang yang tergerak hatinya dan setiap orang yang terdorong jiwanya. Sebuah gambaran bahwa memberi lahir dari kedalaman batin, bukan tekanan dari luar. Bagian ini muncul setelah bangsa Israel mengalami perjalanan rohani yang tidak mudah. Pembebasan dari tanah Mesir, kegagalan karena anak lembu emas, dan pemulihan relasi dengan Tuhan. Dalam konteks itu, memberi bukan sekedar tindakan religius, tetapi respon terhadap pengalaman nyata bersama Allah yang setia dan penuh anugerah. Saudara, menariknya dari pihak Allah tidak ada keuntungan apapun yang ia peroleh dari perjanjian ini. Allah tidak bertambah mulia, tidak menjadi lebih kuat, dan tidak bergantung pada ketaatan manusia. Justru sebaliknya, perjanjian menjadi dasar kepastian bagi manusia. Kepastian arah hidup, kepastian identitas, dan kepastian bahwa hidup tidak dijalani dalam kebingungan moral. Firman Tuhan memberi struktur bagi hidup yang rapuh dan mudah menyimpang. Saudara, melihat ini kita diajak untuk tidak terburu-buru melihat persembahan sebagai kewajiban ibadah semata. Keluaran 35 ayat 21-22 ini justru menolong kita memahami bahwa persembahan adalah ekspresi relasi kita. Cara umat menyatakan siapa Tuhan bagi mereka. Dari sinilah di renungan ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam. Bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi apa yang menggerakkan hati kita untuk memberi. Tuhan tidak sedang kekurangan apapun. Dia tidak membutuhkan emas, perak, ataupun persembahan umatnya. Justru sebaliknya, Tuhan menyediakan manusia untuk memberi. Karena memberi adalah ruang di mana umat mengekspresikan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Persembahan dalam bagian ini bukan sekedar soal mendukung ibadah atau membangun tempat ibadah, melainkan sebuah persembahan ini menjadi bahasa hati. Cara umat untuk berkata bahwa Tuhan, kami mengenal-Mu, kami bersyukur dan kami mau terlibat dalam karya-Mu. Tuhan memberi ruang bagi umat untuk mengekspresikan relasi itu, bukan untuk menekannya. Saudara, menariknya Alkitab tidak menyoroti jumlah persembahan, melainkan sikap hati yang rela. Perintah Tuhan membuka kesempatan, tetapi responlah umat itu lahir dari pengalaman pribadi mereka dengan Allah. Disinilah kita belajar bahwa persembahan sejati tidak dimulai dari kewajiban, melainkan dari pengalaman akan Tuhan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah memberi masih kita pahami sebagai rutinitas rohani atau sebagai ekspresi relasi kita dengan Tuhan? Keluaran 35 ayat 21-22 ini membawa kita pada satu kesadaran yang penting. Tuhan tidak pernah memaksa umatnya untuk memberi. Perintah itu ada, tetapi responnya lahir dari hati yang mengalami Tuhan. Bangsa Israel tidak memberi karena takut, juga bukan karena ingin dilihat rohani, melainkan karena mereka telah berjalan bersama dengan Allah, melihat kuasa-Nya, merasakan pemeliharaannya dan hidup dalam anugerah-Nya. Biarlah kiranya kita belajar memberi bukan karena dorongan dari luar, melainkan karena hati kita telah disentuh oleh kasih-Nya Tuhan. Sebab ketika relasi dengan Allah menjadi pusat, memberi tidak akan lagi terasa berat, melainkan menjadi ucapan syukur yang tulus dan sukacita yang mendalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami ketika kami menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami, selalu melindungi kami tahu selalu ada Tuhan di dalamnya. Ajar kami Tuhan untuk melihat persembahan
bukan sebagai kewajiban rohani kami, tapi sebagai ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memberi dengan kesungguhan, bahkan memberikan segenap hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat dan kepunyaannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di pagi hari ini, biar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan kami mau melihat karya-karya Tuhan yang indah dinyatakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.